Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Nur Akmal, NPM 202143500039. Saya mahasiswa akhir di Universitas Indraprasta PGRI. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin mendemokan tugas akhir saya yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan Analisis Kepuasan Warga terhadap Kebijakan Kelurahan Kalibata menggunakan metode Simple Additive Weighting berbasis web. Jadi penelitian ini bertujuan untuk merancang sistem pendukung kepuasan warga berdasarkan kebijakan Kelurahan Kalibata. Jadi penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui observasi langsung serta penyebaran kuesioner kepada warga Kelurahan Kalibata yang berlokasi di Jalan Dewi Sartika Raya nomor 1, Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling dengan metode analisis regresi menggunakan Simple Additive Weighting atau dalam kurung SAW. Jadi sistem ini dikembangkan menggunakan framework Laravel dengan database MySQL seperti itu. Jadi di sini saya izin langsung untuk mendemokan bagaimana website SPK Kalibata ini bekerja gitu. Jadi pertama dari halaman beranda, jadi bisa dilihat di halaman beranda ini menjelaskan tentang kebijakan apa aja yang dinilai. Jadi di sini sudah ada contoh 4 kebijakan yang bisa langsung disurvei oleh warga Kalibata seperti itu. Jadi misalkan di sini contohnya ada mengaktifkan siskamling di tiap RT, pemasangan lampu penerangan jalan lingkungan, koordinasi rutin dengan Babinsa dan Babin Kamtibmas. Yang terakhir itu adalah pelaporan cepat melalui grup komunikasi warga. Ini nanti akan saya jelaskan. Kita lanjut dulu. Nah, di sini tuh ada bagaimana cara mengisi surveinya seperti itu. Pertama itu adalah ada isi data diri, masukkan nama, informasi dasar sebagai warga Kelurahan Kalibata. Terus yang kedua itu adalah memberikan nilai dengan skala 1 sampai 4 yang nanti akan dikalkulasi oleh metode SAW ini. Kemudian yang terakhir itu adalah kirim survei atau mengirimkan survei dari kebijakan-kebijakan yang sudah Anda berikan kriteria dari skala 1 sampai 4 seperti itu. Nah, di sini ada skala penilaiannya ya. 1 berarti tidak puas, 2 cukup puas, 3 puas, 4 sangat puas seperti itu. Jadi langsung saja masuk ke halaman isi survei seperti itu. Jadi misalkan di sini saya menemukan namanya itu contohnya Fauzan, jenis kelamin laki-laki, usia 23 tahun, RT 001, P003, nomor HP 08, seperti itu. Nah, ini alamat opsional ya, jadi bisa diisi atau tidak, tapi saat ini saya coba isi dulu. Seperti itu. Jadi data responden ini nanti yang akan dicek nih dari menurut si Fauzan ini kira-kira dari kebijakan-kebijakan yang di bawah ini yang paling oke tuh yang mana seperti itu. Jadi misalkan contohnya kayak mengaktifkan siskamling di setiap RT itu oke, 3 cukup baik. Pada waktu cukup baik, cukup puas. Transparansi informasi misalkan puas. Dampak kebijakan puas, keterlibatan warga puas. Pemasangan lampu penerangan jalan lingkungan
Program pemasangan lampu penerangan jalan umum dilakukan di kelurahan untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan warga di malam hari. Misalkan kualitas pelayanannya itu puas, ketepatan waktu puas, transparansi informasi puas, dampak kebijakan misalkan sangat puas, keterlibatan warga itu puas. Untuk koordinasi rutin dengan Babinsa dan Babin Kamtibmas, kualitas pelayanan puas, ketepatan waktu puas, transparansi informasi kurang, dampak kebijakan kurang puas, keterlibatan warga cukup, seperti itu. Nah, untuk laporan cepat melalui grup komunikasi warga, misalkan sangat puas, kualitas pelayanan, ketepatan waktu sangat puas, transparansi informasi sangat puas, dampak kebijakan sangat puas, keterlibatan warga sangat puas. Soalnya jadi misalkan warga kalau lagi ada kendala apapun itu tinggal di kontak WA WhatsApp, itu sangat membantu sekali sih, seperti itu. Nah, setelah itu ketika udah diisi semua, warga cukup tinggal kirim survei, seperti itu. Nah, nanti akan muncul nih, survei Anda telah berhasil disimpan, seperti itu. Nanti kalau kita klik lihat survei, nah dia akan menampilkan total dari responden dan total penilaian, seperti itu. Nah, ternyata yang paling berdampak bagi warga Kalibata itu ternyata pelaporan cepat melalui grup komunikasi warga, itu yang paling bagus pertama. Yang kedua adalah pemasangan lampu penerangan di jalan lingkungan, mengaktifkan siskamling di tiap RT. Yang terakhir itu adalah koordinasi rutin dengan Babinsa dan Babin Kaptibnas. Nah, jadi dari sini seharusnya pemerintah Kelurahan Kalibata itu dapat menilai bahwasanya kebijakan yang sangat kebijakan yang sangat berpengaruh bagi warga itu adalah pelaporan cepat melalui grup komunikasi warga, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya itu adalah dashboard admin ya. Jadi admin dapat melihat dan dapat menambahkan kebijakan baru melalui dashboard admin. Di sini saya coba login terlebih dahulu. Nah, ketika diklik login, sudah masuk login. Jadi di sini saya coba demokan ulang dari awal ya. Dari login dulu. Email loginnya itu adalah admin@kalibata.co. Untuk passwordnya adalah admin, seperti itu. Saya coba login. Nah, di sini sudah berhasil login dan di halaman menu utama itu adalah menu dashboard ya. Jadi di sini si admin itu bisa langsung lihat dari top 5 ranking kebijakan yang sangat berpengaruh bagi warga. Pertama tadi kan kita sudah dapat lihat ya bahwasanya kebijakan yang sangat berpengaruh itu adalah pelaporan cepat melalui grup komunikasi warga. Makanya dia bakal muncul di paling atas, rank paling atas, seperti itu. Nah, jadi kalau lihat dari sini juga dari dashboard admin itu bisa melihat ada total kebijakannya itu ada 4 yang diupload. Total kriterianya ada 5. Terus total respondennya itu ada 6 dan total penilaiannya itu adalah 120 yang terkumpul, seperti itu. Nah, di sini ada beberapa menu-menu. Pertama ada data master. Nah, jadi di data master ini itu pertama ada kebijakannya. Jadi di sini admin bisa menambahkan kebijakan baru untuk nantinya disurvei oleh masyarakat, bisa dinilai oleh masyarakat kira-kira kebijakannya itu berpengaruh atau tidak. Nanti bisa ditambahin di sini, dan di sini ada panduannya ya, seperti itu. Dan ini juga bisa diedit dan bisa di-pause dan bisa dihapus, seperti itu. Jadi kalau misalkan di-pause itu berarti tandanya program ini tuh kebijakannya itu lagi di-pause terlebih dahulu, lagi nggak dijalanin, seperti itu.
Nah, selanjutnya di sini ada kriteria dan bobot. Jadi di sini si admin dapat dapat menentukan nilai persentase dari poin-poin yang akan dinilai oleh warga seperti itu. Jadi bisa dinilai dari bobotnya gitu. Misalkan kualitas pelayanan bobotnya itu udah 5. Nanti bisa ditambahin lagi oleh si adminnya seperti itu. Nah, di sini ada data responden. Nah, di sini adalah data list dari seluruh responden yang sudah merespon kebijakan-kebijakan yang kami upload seperti itu. Ya, kita bisa lihat ya, itu ada 6 responden seperti itu. Terus juga bisa kita ekspor jadi file CSV atau jadi file PDF seperti itu. Sini juga ada perhitungan SAW-nya. Nah, kalau dilihat seperti ini untuk perhitungan SAW-nya. Seperti itu. Dan perhitungannya itu juga dapat diekspor hasilnya. Seperti itu. Jadi cukup sekian demo tugas akhir saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.